cerita filmnya ini tentang apa sih sehingga bisa menghantarkan kalian masuk ke 10 besar terbaik Kabupaten Bogor? Jadi itu film kita judul Bangga Berbeda. Itu menceritakan di mana saya ingin menyampaikan bahwa westernisasi atau modernisasi itu boleh, tapi kita itu tidak boleh lupa dengan identitas kita gitu. Paling sih saya mikir, oh ya udah, ini mah aman, gampang nanti. Yang penting kan udah ada di kertas. Nyatanya? Kita kayak, hai mah gimana nih? Ngatur talent susah nggak ngatur talent? Iya. Mana kurang tertib lagi, aduh. Gak kondusif, aduh. Paling susah ngatur talent yang di mana? Yang nampil sih. Adegan penampilan. Pas tampil. Iya, tampil tuh banyak orang tepuk tangan, udah pada bosen situ kan. Kalau saya kan pengen mencoba buat film angkatan. Film angkatan belum ada sih yang Ya, belum ada sama memulai untuk bikin film angkatan di sini belum ada. Iya sih, keren. Dan mau coba tuh film angkatannya itu memakai teknik CGI gitu. Yo, pakai teknik Meledak CGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada para sinematografi muda dari Instansi Kiabar. Tepuk tangan dong buat tim produksi film pendek untuk FLS 3N di tahun 2026 ini. Fun fact-nya ya, ICMS itu udah 2 tahun, alhamdulillah kita konsisten masuk di peringkat 10 besar ya dari tahun 2025 dan 2026. Insya Allah tren positif ini akan terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Nah teman-teman, kita pengen ngobrol sih bareng sama sineas muda ini. Nah di sini ada siapa aja nih? Mungkin ada beberapa wajah yang udah familiar ya, berlalu lalang kita undang ke podcast ini. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan lagi. Mungkin dari sebelah kiri dulu. Baik, perkenalkan. Nama saya Raja Yusuf Evander, biasa dipanggil Evan. Di sini sebagai apa? Saya sebagai sutradara. Sutradara. Oke. Ini perkenalkan, nama saya Mirza Zakiri, bisa dipanggil Mirza. Saya sebagai kameramen. Kameramen. Oke. Lanjut kamu. Perkenalkan, nama saya Cesta Adon Syafwan, bisa dipanggil Cesta. Saya sebagai scriptwriter. Scriptwriter. Oke. Satu pertanyaan pertama untuk membuka diskusi kita pada sore hari ini. Kenapa kalian tertarik untuk ikutan FLS 3N khususnya kategori film pendek? Itu kita bertiga tuh waktu itu kapan ya? Sebelumnya itu kita pernah dengar ada event pembuatan film pendek di CMS, terus kita kayak tertarik tuh. Nah akhirnya wacana tersimpan juga, idenya terpendam gitu. Tahu dengar FLS 3N ada film pendek, akhirnya kita bertiga nyoba ikut deh. Oh, ya kita jadi Ibunda sempat dulu di awal kalian masuk ya, ya kelas 10 ya tahun itu ya. Jadi kita sempat pernah ada bikin kayak festival film kecil-kecilan gitu antar kelas gitu kan, anak-anak per kelas bikin film dengan konsep liburan ya waktu itu ya. Iya, konsep liburan waktu itu. Jadi beberapa film terbaik kita pilih terus kita kasih reward. Nah, mereka salah satunya yang tertarik ya, punya ide, cuman idenya kayaknya belum ketuang waktu itu ya. Jadi akhirnya dituangkanlah sekarang kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, spill dikit deh, cerita filmnya ini tentang apa sih sehingga bisa menghantarkan kalian masuk ke 10 besar terbaik Kabupaten Bogor? Jadi itu film kita judul Bangga Berbeda. Itu menceritakan di mana saya ingin menyampaikan bahwa westernisasi atau modernisasi itu boleh, tapi kita itu tidak boleh lupa dengan identitas kita gitu. Dengan tetap tradisional gitu. Tidak lupa identitas. Ya. Inspirasinya apa nih kira-kira dari pembuatan film ini? Kalian lagi ngelihat sosok siapa atau kalian sedang mengalami ya kah atau gimana? Iya, saya lihat sih dari generasi sekarang yang
mengalami westernisasi tanpa mempertimbangkan gitu. Jadi akhirnya kayaknya krisis identitas itu. Oh, oke. Nah ini saya mau berlanjut ke scriptwriter-nya nih sekarang. Proses kreatif seperti apa sih untuk memulai ide cerita ini dari pengerjaan draft awal sampai akhir tuh mungkin bisa cerita ke teman-teman yang lain. Gimana tuh? Mungkin awalnya tuh dari kita kumpul bareng dulu, pas itu diskusi tentang temanya ya. Temanya pas itu kalau nggak salah tentang membangun karakteristik bangsa dengan tradisional lah. Nah, kita gabungin tentang karakteristik bangsa dengan tradisional dengan cara Cecep ini memainkan alat musik daerah yaitu calung. Dan Cecep ini dibully atau dirundung di saat dia memainkan calung tersebut. Ya. Itu berapa lama proses kalian mengerjakan skripnya dulu deh? Sampai ini final nih, berapa lama tuh kemarin? Dari awal. Berapa ya? Kayak Sebulan? 3 sampai ini. 4 hari sih ya sih. seminggu. Oh seminggu. 4 hari kecepatan mas. Seminggu. Seminggu? Seminggu itu intens ya? Iya. Oke. Terus tahap dari kita bicara proses praproduksinya nih. Ya dari proses praproduksinya kan ada produksi, praproduksi, produksi dan pasca produksi ya. Di proses praproduksi menurut kalian mana tahapan yang paling sulit? Gimana ya? Bagian Masing-masing dari kalian deh, cerita boleh. saya Dari kamu bagian dari ini Reiki nggak sih Reiki? Dia dulu mas. deadline. Deadline. Oh, deadline. Oh iya deadline dimajuin ya. Deadline dimajuin, akhirnya kita nggak sempat reading. Readingnya Benar. dikit Singkat banget. Jadinya Potong ya. aktor-aktor tuh pada nggak bisa meranin dengan Maksimal ya. maksimal. Nah itu sih susahnya. Itu saya ngerasa sih itu saya juga. Oke dari kamu editor. Sebenarnya sih kameramen. Oh kameramen ya kalau di produksi kameramen jadinya ya. Nah, gara-gara ini ya dimajuin gitu untuk deadline-nya ya. Jadi harus cepat-cepat ingat untuk pengambilan angel gambarnya gitu. Kemarin bikin storyboard ada kesulitan nggak? Untuk storyboard kan seperti yang Kang lihat kan storyboard kan sekarang saya pakai aplikasi khusus ya gitu buat render 3D gitu. Jadi ya biar gampang kebaca. Iya. Saya kemarin ngeliatnya keren sih, apa storyboardnya pakai Blender 3D. Saya aja nggak pernah pakai storyboardnya pakai Blender nih. Dia pakai Blender 3D, niat juga nih untuk nganggelinnya, untuk bikin karakter. Kalau dari Evan gimana Van? Dari praproduksinya, yang paling sulit yang mana? Jadi kamu bilang Reiki. Iya sih Reiki jadi kayak Berapa kali kamu bisa suruh ngulang Reiki? banyak ya. Kenapa Reiki sulit? Gak apa sih kayak ada waktunya saya waktu eskul kayak kepotong gitu waktu saya jadwal saya jadi kayak berantakan gitu. Tapi gak apa-apa lah. Aman sih. Gimana? Kamu kan sutradara nih. Artinya kamu yang punya ruhnya dalam produksi ini. Gimana? Selama proses praproduksi ngelit teman-teman kamu ini nih. Untuk manage waktunya aman nggak mereka atau nggak apa-apa cerita aja kan udah beres nih. Itu sih kita bisa dispen ya tapi Tantangannya di mana tantangannya? tantangannya ngantuk sih capek. Kita pernah tidur di sini. Iya sih, kalian memang sampai malam ya kita begadang-begadang ya ngurusin gitu. Cuman nggak sampai tengah malam banget. Oh ya Reiki itu teman-teman itu adalah proses praproduksi di mana anak-anak mereka memotret ya area-area lokasi syuting, terus adegannya kayak ngapain aja di sana gitu kan. Kayak kerangka-kerangka gitu. Iya, jadi kayak mereka memotret setiap angle shootnya nanti, tapi di lokasi syuting langsung. Itu Reiki teman-teman. Nah, selama prosesnya itu kalian dibantu nggak sama teman-teman yang lain? Iya, dibantu. Iya dibantu. Saya dibantu. Kita dibantu sama Kak Walza sendiri. Enggak, teman-teman kalian ya. Kalau saya kan memang pembimbing kalian. Jelas saya ngebantu karena pembimbing. Masa nggak ngebantu? Oh iya. Teman-teman Iya sih dibantuin doa sama semangat dong. Pemerannya siapa pemeran utamanya? Pemeran utamanya Akil Fadlan kelas 10. Cecep. Oh iya, saya belum bisa hadir di sini ya. Iya. dia ikut ngebantu juga nggak pas kemarin proses Reiki? Iya, bantu. Alhamdulillah untuk dukungannya ya kayak misal angkat barang lah ketika mau syuting atau mau Walaupun dia talent tuh ya. ya
Alhamdulillah sih ada 3 orang dari kelas pun lah membantu. Bantu-bantu ya? Iya, bantu. Alhamdulillah kerjasamanya ini ya. Kapok gak sih kalian? Enggak. Enggak. Enggak? Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Bercanda. Oke, tadi tantangan di proses praproduksinya. Tantangan ketika produksi apa? Paling Kalian kalau produksi kan pasti kan syuting ya kan? iya. Gini deh, dari seluruh scene mana yang challenging banget? yang Adegan ini Cecep. ya transisi di mana si Cecep ini karakter utama ini lagi terjatuh kan di ruangan gelap itu. Sampai transisi dia lagi nampil itu kayak capek aja pokoknya. Apa capeknya? Apa? Mungkin dari masing-masing kalian kan pas ketika syuting kan punya jobnya masing-masing nih. Apa Ya, capeknya? saya kan double job jadi kayak bingung juga sih pengen meranin ini atau jadi sutradara kayak bingung kan sutradara harus ngecek setiap itu ngecek rekamannya bagus atau enggak mau sesuai dengan yang sesuai atau enggak gitu aja sih kayak aduh oh iya saya ini pemain oh iya saya ini kayak suka aku balik Kalau kamu gimana? Yang kesulitannya tuh pemilihan ruang sih. Kan semenjak dimajuin deadline Ya. untuk adegan transisi Cecep tuh yang masuk ruangan gelap tuh. Nah, awalnya kan kita mau pakai ruangan kelas kecil tuh. iya. Iya, kecil terus digelapin gitu. Iya. Nah, itu rencana awal cuman dikarenakan deadline gitu. Ya udah kita pakai ruang musik. Iya. Terus untuk editingnya tuh bener-bener dibikin gelap lah. Nggak kira di sana. Ntar kita bahas soal editingnya. Oke, dari kamu ada nggak? Dari saya sih Yang paling challenging. yang ada pengambilan cerita atau shoot itu beda banget sama beda banget sama storyboardnya. Kenapa tuh kira-kira? Waduh. Ada miskom sepertinya. Ya itu wajar lah. Kalian kan baru memulai ya. Nggak apa-apa. It's okay. Oke, tadi kita tuh menyelesaikan ini tuh dari rondenya berapa hari sih syuting itu sebenarnya? 1 hari nggak sih Kak? Nggak aslinya. Oh Aslinya tuh 3 minggu ya Aslinya 3 hari kan. 2 hari syuting, 1 hari extend. Jadi padatnya jadi berapa hari? 3 hari. Gua ngeblank sih Nara. hari. Kan syutingnya kan 3 hari awalnya. Iya kan. Terus gara-gara dimajuin jadinya berapa hari? sehari. Nah itu gimana tuh dari syuting dari pagi sampai malam? Nah, kebetulan kan udah pakai storyboard ya yang pakai 3D langsung. Jadilah agak cepet gitu. Ya lumayan kebantu sih, jadi nggak susah nerka-nerka adegannya. Cuman yang jadi PR-nya itu kan ada tambahan shot yang loh kok ini nggak ada nih di storyboard tapi kok di shoot gitu kan. Itu tuh yang akhirnya memperlambat syuting, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari pembelajaran teman-teman. Nah, setelah kalian mengikuti lomba film pendek ini gitu kan, kalian udah tahu nih kan sedikit banyaknya proses di balik sebuah pembuatan film nih kan. Nah, apa yang kalian dapat dari lomba ini? Mungkin jadi tertarik sama dunia film mungkin? saya sih cuman kayak jelasinnya? Kayak suka nonton film. Nah, kamu memang suka nonton film sebelumnya kan? Iya. Enggak, Dari kecil sih. Iya, setelah ikut lomba ini dan peringkatnya spesifik di 7 besar ya, teman-teman ya. Mereka dapat di 7 besar terbaik kabupaten. Nah, gimana? Setelah ini kalian tertarik gak dalam dunia perfilman atau pengen terjun lagi dalam produksi film gak atau gimana nih? Kita sih kalau saya kayak mau ngajak teman-teman buat nyari lomba ini lagi sih. Lomba film pendek lagi. Banyak tau, saya ntar ya, beres podcast ini ntar saya kirim nih. Serius. Ada beberapa festival film pelajar yang cocok buat kalian soalnya. Kita ntar saya kirimin deh kalau kalian mau ikutan ya. Boleh. Nah, oke lanjut. Tertarik nih ikut lomba lagi ya? Iya. Mau gimana? Nah, kebetulan kan juga pelajaran didapatkan setelah lomba kan pasti namanya tuh skill kameramen gitu. Alhamdulillah ya pas lomba ini skill dalam nge-shoot gambar ataupun ngerekam objek tuh naik drastis itu.
Kalian tuh sebelum punya bayangan gak sih kayak produksi film tuh kayak gimana? Bakal sekeos kemarin gak sih sebenarnya dalam bayangan kalian? Enggak, belum. Karena kita sudah ada ini. Kan beda sama fakta lapangan sama yang di kertas. Iya. Enggak, maksudnya kalian kan sempat produksi film sebelumnya kan yang sama teman-teman kelas kan. Iya. Itu gimana tuh? Dibandingin sama produksi film yang kemarin buat lomba. Kok kayaknya complicated banget ya gitu ya yang kemarin buat lomba gitu kayak semua harus dipikirin ternyata gitu. Iya. Kebayangnya gimana kalian? Ini saya pengen tahu aja sih ekspektasi kalian tuh terhadap syuting film kemarin tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sebelum kalian ngerasain syuting filmnya beneran kayak gitu. Paling sih saya mikir, oh ya udah, ini mah aman, gampang nanti. Yang penting kan udah ada di kertas. Datanya? Kita kayak, hah, hai mah gimana nih? Ngatur talent susah nggak? Ngatur talent? Iya. Mana kurang tertib lagi, aduh. Gak kondusif, aduh. Paling susah ngatur talent yang di mana? Yang nampil sih. Adegan penampilan. Pas tampil. Iya, tampil tuh banyak orang tepuk tangan, udah pada bosen situ kan. Talent-talentnya. Nah, jadi memang ini sedikit sharing aja ya. Jadi memang teman-teman kalau misalnya sebagai director, kita tuh harus bisa ngebawa mood kita tetap baik biar karakter mood penonton, mood kru, terus talent yang lain itu mereka kayak happy walaupun kitanya capek nih kan. Kita nggak boleh marah-marah. Kita harus kayak teman-teman sekali lagi ya, please ya, tolong ya sekali lagi ya. Oke ya, bisa ya sekali lagi harus gitu-gitu. Walaupun ada gitu di belakang kayak kayak gitu rasanya. Kameramen kamu kemarin pegel ya kemarin. Itu kan moving tuh. Iya. Moving itu kan maju mundur segala macam non stop kan. Gimana tuh? Ya. Pakai gimbal loh, itu apa ada kamera, lensa, gimbal ya kan, naruh mic di atasnya juga ada boom. Gimana? Ya pegel. Agak pegel sih. Gitu. Kebayang nggak kameramen bakal sepegel itu? Tapi seru. Seru ya, nggak kapok ya. Nggak kapok. Nah, oke, sekarang kita masuk ke proses yang pasca produksinya tadi nih. Ya, tadi saya lupa nanya pas editingnya gimana? Pas editing. Editing. Pas editing tuh kita bareng-bareng nyari gap, apa sih namanya? Gap scene. Takutnya masih ada scene-scene yang belum kita... Sim-sim yang kayak mana sih? Yang kalau ini kita nampilin buat apa sih? Ya. Ya. Proses editing yang paling sulit di bagian mana? bagian yang pas transisi hitam jadi gelap. Dari dreamnya dia dari di dalam diri dia pindah ke realita. Iya. Itu saya akuin sih layarnya banyak juga tuh kemarin tuh ngeliat itu. Efek-efeknya lah lumayan tebal-tebal juga. Nah, ekspektasinya kalian serumit itu nggak proses editing film ini? Enggak sih. Enggak ya? Kayak cuman jahit kasih musik udah gitu ya? Iya. Ternyata layernya banyak banget ya? Kaget. Gimana nih editor? Kalau kamu kan mantau nih dua ini yang ngebantu ngedit nih. Gimana? Shock nggak? Kalau secara layer-layer gitu kan, layer bertumpuk-tumpuknya paling untuk para editor kan udah hal biasa. Udah hal biasa memang. Ya, biasa gitu. Cuman susahnya di? Paling shocknya tuh efeknya. Gitu. Kenapa efeknya kita kemarin, ini fun fact teman-teman yang anak ada tuh untuk musik itu kita aransemen sendiri loh. Ya. Untuk musik beberapa kita ada yang aransemen, ada yang beberapa yang kita tuh musiknya kayak izin ya. Minta sama orang ya, minta izin pakai ya sama orang ya untuk musiknya. Terus beberapa kita aransemen sendiri. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Itu ngedit itu kan besoknya di-upload tuh. Iya ya? Iya, langsung di-upload. Besoknya kan di-upload tuh. Nah, hari ini ngedit ya. Wah tuh, seharian tuh ngedit. Gimana ada pressure gak ada editor? High pressure. High pressure ya? Iya. High cortisol. Soalnya kita juga setelah editing tuh kita harus ngecek berkali-kali itunya filmnya. Sampai bosen gak sih? Iya, sampai hafal lah ini gimana gitu. Oke, kalau misalnya kalian dikasih kesempatan bikin film sekali lagi, ya, kalian pengen bikin karya yang kayak gimana? Menurut saya pengen bikin karya tuh bukan di dalam sekolah doang. Oke. Pengen yang kayak adventure lah. menurut saya. Adventure. Ya, Oke. alam, tentang Alam. Sama Fiersa Besari. Iya. Wes, mahal aktor yang itu. Kalian ada nggak? Kalau saya sih tetap tertarik film sih saya. Iya, maksudnya mau bikin film apa?
Temanya. Iya terserah ide yang ada di kepala kamu yang kamu kepikiran. Apa ya? Paling lebih ke arah permasalahan masyarakat sehari-hari. Permasalahan. Kamu idenya lebih festival sih. Ide-ide festival tuh tentang permasalahan masyarakat sih. Kalau kamu? Kalau saya kan pengen mencoba buat film angkatan. Film angkatan belum ada sih yang Ya, belum ada sama memulai untuk bikin film angkatan di sini belum ada. Iya sih. Dan mau coba tuh film angkatannya itu memakai teknik CGI gitu. Yo, pakai teknik Meledak CGI. Ya. Bisa tuh. Meledak laptop. Wow, saya tunggu ya, bener ya. Ya. Tahun ini bisa nggak dibikin nih? Tahun ini. Jangan kayak yang itu dong. Tahun depan kan kalian udah kelas 12, sudah susah. Jadi di konsepnya tuh kalau serius, saya bisa bantu kalau mau bikin film angkatan. Tapi kita konsepnya dari sekarang kayak angkatan kalian konsepnya kayak gimana. Jadi pelan-pelan kan nggak ada deadline-nya. Deadline-nya kan tahun depan syutingnya. Syutingnya juga bisa dicicil. Kalau kalian nunggu kelas 12 mah udah keburu sibuk. Oke. Ya jadi saya tunggu nih kalian nih kalau emang bener mau bikin film angkatan nih. Nah kalau sekali lagi bikin film bagian apa yang pengen kalian coba atau mau nyoba bagian yang sama lagi? Maksudnya? Ya kan kamu udah pernah jadi sutradara nih, pengen nyoba divisi lain nggak? Atau kamu deh udah pernah jadi editor kameramen, pengen nyoba jadi apa nggak gitu? Saya sih pengen nyoba jadi apa ya? Jadi kameramen deh. Kayak seru gitu. Apa? Seru kameramen. Kayak seru kameramen. saya tertarik. Nih besok pengen film angkatan kameramen langsung dia. Coba. Kalau kamu apa? Sepertinya saya ini tetap di editor. Editor, meja ruang produksi ya. Kalau kamu? Saya sih tetap masih milih jadi scriptwriter sama editor sih. Nggak ada sutradara dong nanti kalian gimana sih ini? Apa? Saya sutradaranya gimana? Saya killer sih, lumayan killer sih. Nggak apa-apa sih Kang. Kalau di produksi saya lumayan killer sih. Kerasa nggak kemarin, Man? Banget. Apa bedanya saya duduk sama kalian ketika di meja para produksi sama ketika di lapangan produksi apa? Vibes-nya beda. Kayaknya lebih tegas aja nggak sih? Kalau Kang Val itu kan lebih ke arah ini harusnya sini ada nih. Ini kan nggak ada di kertas. Kok dimunculin? Oh iya Kang, maaf Kang. Ini ada. Jadi kalian ketekan kemarin ceritanya. Enggak. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Ya dulu coba agak ada. Oke, tahun depan kan kalian udah kelas 12. Sulit kalau untuk kalian mau ikutan buat FL3 lagi, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kalau misalnya kalian mau menyampaikan pesan-pesan nih untuk untuk adik-adik kelas kalian yang kelas 10 dan tahun depan kelas 11 dan teman-teman yang kelas 10 tahun depan masuk nih, apa pesan yang mau kalian sampaikan ke mereka supaya mereka mau ikutan FL3? Pertama sih niat dulu sama semangat sih. Niat dulu sama semangat. Penting udah wah gue pengen bikin film nih terus semangatnya banget kan. Pas kalau niat udah ada niat sama semangat pasti jadi. Oke. Sama jangan takut sama gue ya. Gak gigit kok. Nggak gigit, cuman agak ngeraung deh kalau misalnya nggak sesuai. Ada lagi kamu ada nggak pesan buat teman-teman? Pesannya ya, jika kalian punya skill, maka keluarkanlah. Wah, deep sih. Harusnya ini terakhir sih tadi. Deep sih. Kamu ada nggak? Menurut saya ya cermati dulu tema yang dipilih oleh dewan juri. Sama kalau bikin skrip jangan pakai AI. Kenapa tuh? Nggak boleh bikin skrip. Nanti dibuang langsung. Nanti dilempar. Nanti dilempar. Sama siapa tuh dilemparnya? Sama siapa? Oke, terakhir. Nih apa harapan kalian untuk teman-teman yang ikut FL3 tahun depan? Semoga sih bisa pertama hasilnya bakal lebih bagus deh sekarang ya. Oke. Terus juga jangan ngantuk. Itu aja. Jangan ngantuk. Kamu?
kerjasama lah. Kerjasama. Iya. Intinya gitu. Karena juga kan lomba film pendek kan pasti berkelompok. Iya. Saling komunikasi satu sama lain gitu. Oke. Kamu? Kalau udah ada scene-scene yang udah ditetapkan jangan dibawa lagi. Nah, Ya Allah. Gitu. Oke. Terima kasih Evan, terima kasih untuk Milzam, terima kasih untuk Cesta, kalian luar biasa hebat tahun ini ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ya alhamdulillahnya dari sekian banyak cabang lomba ya, film pendek termasuk salah satu yang konsisten masuk 10 besar ya di tahun ini ya. Salah satu perwakilan, satu-satunya ya tahun ini ya, satu-satunya perwakilan di CMS untuk di FLS 3N bahkan ya. Dari sekian cabang lomba yang SMA yang ngirim gitu kan, satu-satunya masuk 10 besar di film pendek gitu. Nah, semoga tren positif ini terus membaik setiap tahunnya, terus juga nantinya ke depannya cabang-cabang lomba lain juga bisa nyusul juga ya. Ya bisa datang juga ke podcast ini, ngobrol juga di sini ya karena prestasi-prestasi yang ditorehkannya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya, buat ayah bunda di rumah. Ya ini salah satu bukti bahwa kita di Indonesia Jadi Magnet School itu sangat-sangat berkomitmen dalam mendorong minat bakat anak-anak agar mereka menemukan potensi terbaiknya mereka. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton podcast ini. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.